Assalamualaikum, halo semua, welcome back to our class di pelajaran IPS bersama Ibu Fuzi. Apa kabarnya? Semoga kalian selalu semangat dan sehat-sehat ya di rumah. Ingat tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, kemarin kita sudah mengetahui apa itu pengertian permintaan dan penawaran pada materi singkat video sebelumnya. Hari ini, Ibu akan ajak kamu semua untuk sama-sama belajar tentang harga dan pasar. Yuk kita simak sama-sama. Kalian masih ingat kan kegiatan distribusi barang dan jasa pada materi sebelumnya? Kegiatan penjualan yang dilakukan pedagang biasanya di pasar. Kita dapat melihat pasar yang ada di lingkungan sekitar kita. Pasar tersebut bukan hanya untuk melakukan transaksi jual beli, akan tetapi beberapa orang ke pasar hanya untuk melihat-lihat atau sekedar mengetahui keberadaan barang dan harga. Ayo, siapa nih yang suka jalan-jalan aja ke pasar tapi nggak suka beli? Kegiatan di pasar sangat ramai, apalagi kalau hari tersebut hari pasaran, seperti hari-hari menuju Hari Raya Idul Fitri. Wah, pasti ramai banget kan? Mereka melakukan transaksi jual beli barang dengan melakukan tawar-menawar lebih dulu. Setelah terjadi kesepakatan harga dan memilih barang yang diinginkan, biasanya akan terjadi transaksi jual beli. Pasar yang ada di sekitar kita, ada yang tradisional dan ada yang modern. Coba bedakan antara pasar tradisional dengan pasar modern. Perbedaan tersebut sebenarnya dapat kita lakukan dengan melihat kualitas barang dagangannya, cara penataan barang, tempat dan harga barang. Kegiatan pasar dapat kita lihat setiap hari. Pada dasarnya, konsumen dapat memperoleh barang kebutuhannya di pasar. Apakah pasar hanya mempunyai peranan sebagai penyedia barang kebutuhan sehari-hari saja? Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia akan berupaya untuk memperoleh barang dan jasa. Barang dan jasa yang diperlukan tersebut sebagian besar disediakan oleh pasar. Kalau kita mencoba pergi ke pasar, maka kita akan melihat hal yang sangat penting dalam pasar. Kita akan melihat berbagai jenis barang dagangan, penjual dan pembeli, dan ada tawar-menawar dalam transaksi jual beli. Dalam pengertian yang paling sederhana, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Pada era globalisasi saat ini, transaksi tidak hanya terjadi di pasar, akan tetapi dapat pula melakukan transaksi melalui SMS atau jual beli secara online. Oleh karena itu, pengertian pasar tidak terbatas pada tempat bertemunya penjual dan pembeli, melainkan adanya transaksi jual beli barang yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Nah, berarti pengertian pasar secara luas merupakan sarana bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung untuk melakukan jual beli atau proses terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Ada unsur penting yang harus dipenuhi dalam membentuk suatu pasar, antara lain adanya barang yang diperjualbelikan walaupun hanya berupa sampel atau contoh, adanya penjual dan pembeli walau tidak bertemu langsung, ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, dan adanya media komunikasi antara penjual dan pembeli. Pasar juga memiliki fungsi dan banyak macamnya. Pada dasarnya, pasar dapat dibedakan menurut beberapa kriteria, antara lain 1. Macam pasar menurut wujudnya dikategorikan menjadi pasar abstrak dan konkret. 2. Menurut jenis barang yang diperdagangkan dikategorikan menjadi pasar barang konsumsi dan pasar barang produksi. 3. Menurut luas jaringan distribusi dikategorikan menjadi pasar setempat, pasar nasional, pasar regional, dan pasar internasional. 4. Menurut waktu penyelenggaraan dikategorikan menjadi pasar harian,
pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. Yang kelima, menurut organisasi atau strukturnya dikategorikan menjadi pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar juga memiliki fungsi, yaitu fungsi distribusi, fungsi pembentuk harga, dan fungsi promosi. Harga. Apa sih harga itu? Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti sudah kenal dengan sebutan harga. Seperti, berapa ya harga buku itu? Atau, harga ongkos angkutan umum dari kota A ke kota B berapa ya? Nah, harga ialah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Jadi, kalau kita ingin membeli suatu barang dan harganya tertera, maka kita harus menukarnya dengan uang kita dengan sejumlah nominal yang ada pada barang tersebut. Harga yang disepakati oleh pembeli dan penjual itu disebut harga pasar. Dan pada harga ini, barang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Contohnya, ketika kita membeli roti, lalu kita bertanya kepada penjual, berapa harga roti tersebut? Penjual mengatakan harganya 5.000. Maka kita pun sebagai pembeli membayarnya dengan mengeluarkan uang sejumlah Rp5.000. Jika antara jumlah harga barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta seimbang, maka itu disebut harga seimbang. Harga pasar ini terjadi setelah adanya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Terbentuknya harga pasar melalui proses tawar-menawar terlebih dahulu antara penjual dan pembeli. Jadi, apakah harga pasar boleh kita tawar atau kita minta kurangi harganya? Tentu saja boleh jika ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Setelah kita mengetahui apa itu harga, ternyata harga itu ada banyak jenisnya. Yang pertama, harga jual. Harga jual adalah harga yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan harga pokok dengan laba atau keuntungan yang diinginkan. Yang kedua, harga pokok, yaitu harga keseluruhan biaya produksi yang dipergunakan untuk memproduksi suatu barang dengan ditambah biaya lain-lain. Ketiga, harga pasar. Harga pasar adalah harga yang telah disepakati antara penjual dan pembeli di dalam pasar. Keempat, harga subjektif, yaitu tafsiran harga barang oleh perorangan terhadap barang yang akan dibeli. Yang kelima, harga minimum. Harga minimum adalah harga yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi para produsen atau petani penghasil. Yang terakhir, harga maksimum, yaitu harga yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi konsumen atau pembeli. Peranan pasar dalam perekonomian. Yang pertama, peranan pasar menunjukkan perubahan kebutuhan masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat meningkat, maka harga pasar akan meningkat. Yang kedua, peranan pasar menggerakkan pengusaha untuk bereaksi terhadap perubahan permintaan. Jika harga suatu barang dan jasa meningkat, maka pengusaha akan bergerak untuk mengetahui pola konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa yang bersangkutan. Setelah mengetahui apa itu harga, macam-macam dari harga, dan juga apa saja peranan harga pasar, kita juga harus mengetahui proses dari terbentuknya harga pasar. Seperti yang kita ketahui, harga pasar adalah harga yang terbentuk melalui proses interaksi antara penjual dan pembeli melalui proses tawar-menawar. Proses tawar-menawar juga dapat terjadi pada situasi berikut. Yang ke-1, apabila harga terlalu tinggi, jumlah yang diminta akan rendah, sedangkan jumlah yang ditawarkan akan tinggi. Akibatnya muncul dorongan untuk menurunkan harga. Contohnya, Pak Tono menjual singkong seharga 15.000 per kilogram. Karena pembelinya rendah, maka Pak Tono pun menurunkan harganya menjadi 10.000 kilogram untuk menaikkan jumlah pembeli. Yang kedua,
Apabila harga terlalu rendah, jumlah yang diminta akan tinggi, sedangkan jumlah barang yang ditawarkan rendah. Akibatnya, muncul dorongan untuk menaikkan harga. Itulah pengertian dari harga, juga macam-macam harga, peranan harga pasar, juga proses terbentuknya harga pasar. Nah, itulah materi hari ini mengenai pasar dan harga pasar. Semoga kalian dapat memahaminya dengan jelas, dan jika masih ada yang belum dipahami, silahkan buka LKS IPS semester 2 dan dibaca kembali. Untuk tugas hari ini, Ibu ingin kalian mencari satu contoh nama pasar tradisional dan pasar modern yang ada di Jawa Barat. Kalau bisa, jangan sama ya dengan temannya. Sebelum mencari contoh pasar, jangan lupa absen hari ini di pelajaran IPS dengan ketik nama, kelas, dan hadir pada kolom komentar di bawah ini. Dan jawaban untuk tugas hari ini simpan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak tayangan video ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.